Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menggunakan masker di keramaian ya para sahabat. Oke, para sahabat. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai teknologi ya. Karena memang hidroponik adalah merupakan satu cara bertanam dengan teknologi ya para sahabat. Jadi bertani modern. Nah, mengenai hal ini makanya saya melakukan improvement untuk tabula pot saya ya, yang tabula pot semi hidroponik, tidak pure hidroponik tapi semi, yang dimana untuk pemupukannya ya dan penyiramannya itu masih manual ya. Jadi masih saya siram menggunakan takaran karena per potnya itu yang kapasitasnya 60 liter saya sirami dengan nutrisi abimik buah yaitu 2 liter para sahabat. Nah, ini saya lakukan 2 hari sekali ya. Sedangkan untuk air biasanya setiap hari ya tentunya sahabat. Nah, dalam hal ini menurut saya adalah tidak efisien karena membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Saya mencoba untuk menghitungnya. Jadi untuk setiap satu pot itu membutuhkan waktu sekitar 10 menit mulai dari pencampuran nutrisi sampai dengan nanti penyiraman. Ini butuh waktu sekitar 10 menit karena juga harus cek ppm-nya ya para sahabat. Jangan sampai tidak, karena memang standarnya adalah untuk pembuahan sudah buah ya, sudah berbuah tinggal pembesaran, jadi harus di atas 2000 ppm ya. Jadi saya gunakan 2500 sampai 3000 nanti nggak masalah ya. Karena memang ini adalah semi hidroponik, jadi saya tidak mencampuri apapun, hanya abimik plus mutiara NPK mutiara 16 hanya itu saja. Ya ini memang salah satu dari saya uji coba juga apakah dengan pemupukan yang seperti itu bisa berbuah atau tidak. Nyatanya sih berbuah ya, walaupun belum lebat karena memang ini untuk yang pertama kali dia berbuah. Nah, yang akan saya bahas ini bukan masalah itu, tapi bagaimana cara menerapkan teknologi yang sangat sederhana ini sehingga membuat saya lebih efisien dalam hal waktu, serta juga sangat berkualitas tentunya karena takarannya pas ya sahabat. Takarannya pas dan gak ribet gitu. Nah, seperti apa videonya, saksikan terus sahabat. Ya para sahabat, seperti janji saya kemarin, saya akan memasangkan timer ini ya, timer otomatis untuk menyalakan pompa. Jadi untuk menyalakan dan mematikan on dan off ya, saya menggunakan timer ini. Nah, timer ini bisa digunakan maksud saya bisa di program ya, di program sebanyak 20 program ya, artinya bisa kita pakai untuk on off itu sebanyak 20 program. Nah, kan kalau hitungan hari hanya Senin sampai dengan Minggu itu kan 7 hari ya, dan 7 hari kalau kita buat nyalanya pagi dan sore hanya 14, jadi masih ada tersisa 6 ya. Nah, ini bagaimana cara kerjanya ya para sahabat, akan saya ceritakan sedikit. Jadi untuk instalasinya kemarin sudah saya gambarkan ya di video sebelumnya. Nanti sahabat bisa lihat lagi setelah di akhir video ini. Selalu saya tampilkan video yang terkait dengan video yang saat ini sahabat lihat, sahabat tonton ya. Jadi setiap
setiap video saya nanti di akhir dari video ini selalu saya cantumkan link yang ada kaitannya dengan video yang sahabat tonton ya. Nah, ini timer ini jadi bisa digunakan untuk manual dan otomatik ya. Ini ada terangnya manual ya, dan otomatis. Jadi kalau nanti kita pencet bisa keluar otomatis, bisa keluar manual, bisa on dan off. Ya, ini secara manual ya maksud saya. Nah, nanti kalau kita program di sini, ini dia bisa secara otomatis. Rencana saya adalah untuk timer ini digunakan untuk distribusi air nutrisi ke anggur ya para sahabat. Jadi selama ini kan saya nyiram ya, karena ini semi hidroponik. Jadi saya menggunakan timer ini. Nah, kapan waktunya on dan kapan waktunya off itu sudah saya program. Jadi karena memang penyiraman dari anggur ini adalah 2 hari sekali. Jadi program yang saya buat di sini ya hari Selasa, umpamanya ya hari Selasa, nanti Rabu, Kamis, Jumat on lagi ya. Pokoknya lengkap 2 hari. Nah, mereka timer ini akan bekerja. Jadi onnya itu pada pagi hari jam 7. Kenapa saya pilih jam 7? Karena jam 7 pagi itu diharapkan matahari sudah terang ya. Jadi untuk fotosintesis ya sudah bisa. Nah, ini saya coba nanti adalah sekitar 15 menit. Nah, 15 menit onnya ini akan saya ukur berapa literkah air yang dihasilkan oleh satu pipa PE yang saya salurkan ke satu pohon. Jadi rencananya adalah satu pohon satu pipa. Nanti seperti apa sahabat bisa lihat ya. Nah, kenapa harus saya ukur berapa liter? Karena memang penggunaannya adalah dalam satu pot itu saya menggunakan biasanya saya siram 1 liter untuk abimik ya, abimik buah. Nah, ini karena sekali lagi semi hidroponik, jadi saya juga tetap menggunakan abimik, dan untuk penyiramannya menggunakan timer ini ya sahabat. Jadi nanti dia on dan off sendiri. Nah, karena saya menyiram itu hanya 2 hari sekali, jadi saya hanya on-kan saja timer ini pada jam 7.00. Nah, nanti dia akan off sendiri pada 7:15 menit. Nah, saya harapkan dengan 15 menit itu terpenuhi 1 liter air ya sahabat. Makanya nanti akan kita cek, nanti sahabat bisa melihat. Saksikan terus videonya, ini karena lebih seru ya sahabat. Ini akan saya ceritakan dulu ya dari sini. Ya, dari timer ini saya jadikan dia nanti ke stop kontak ya. Jadi saya ambil langsung dari PLN lalu masuk ke sini dan kita bagikan ke stop kontak. Ya, stop kontaknya ada di sini. Ini sahabat ya. Kenapa harus ada stop kontak? Nah, karena sewaktu-waktu jika pompanya ini rusak, jadi kita bisa ganti atau bisa repair pompanya. Makanya saya tidak langsung ke pompanya, tapi saya gunakan stop kontak. Jadi dari timer ke stop kontak dulu, baru ke pompa. Nah, sedangkan untuk instalasinya seperti ini ya sahabat ya. Dari pompa langsung naik ke atas. Nah, ini dibagi ya, saya bagi 6 karena memang rencana saya adalah di loteng ini, di area ini maksimal tuh hanya cukup untuk 6 pot dengan ukuran 60 liter. Jadi 6 anggur dengan berbeda varian insya Allah nanti ya yang akan saya gunakan. Nah, di area ini juga nanti akan saya coba pure dengan hidroponik, apakah terjadi busuk ke akarnya atau tidak.
nanti akan saya gunakan beberapa media, terutama kalau untuk hidroponik biasanya menggunakan hidroton ya para sahabat. Nanti saya akan beli hidroton sebanyak 60 liter untuk satu potnya. Nah itu saya akan gunakan, jadi tidak menggunakan media tanam yang biasa, tapi saya menggunakan hidroton karena memang nanti saya akan uji coba untuk menggunakan tabula pot anggur ini pure hidroponik, apakah terjadi pembusukan atau tidak ya. Ini karena memang kalau saya melihat video-video yang ada di channel-channel yang sebelumnya, itu belum ada yang murni menggunakan hidroponik ya, jadi masih semi hidroponik. Nah saya akan coba dengan media tanam hidroton, mudah-mudahan berhasil ya sahabat. Jika nanti berhasil ya tentunya yaitu lebih menghemat satu penggunaan tenaga untuk menyiram airnya, yang kedua nutrisi ini akan balik lagi ke tandon, jadi setelah disiramkan atau dialirkan, nah ini nutrisi itu hanya diserap oleh anggur ya sebanyak kemampuan mereka saja gitu. Nah nanti sisanya akan kembali lagi ke tandon. Ini yang terjadi untuk hidroponik itu seperti itu, jadi tidak ada air nutrisi yang terbuang. Nah kalau untuk saat ini yang saya gunakan semi hidroponik, jadi ketika pompa ini bekerja ya, pompanya bekerja lalu menyalurkan ke pipa selang PA ini ke beberapa tanaman ya, seperti sahabat lihat ada 6 ini ya. Nah ini yang akan saya ukur dengan 15 menit itu dia berapa keluarnya, apakah 1 liter atau tidak. Nanti kalau memang tidak mencapai 1 liter akan saya naikkan lagi, atau kalau kelebihan saya kurangin untuk timernya. Oke para sahabat ya, saya skip dulu. Saya akan coba mengukur. Ini sudah ada gelas ukurnya ya, jadi yang paling bawah itu 1 liter, yang atas 2 liter ya. Oke sahabat, saya skip dulu. Ya sahabat, ini saya menggunakan manual dulu ya. Ini udah nyala, indikator ini nyala, berarti pompa nyala ya sahabat ya. Nah, nanti akan saya ukur sekali lagi 15 menit itu dihasilkan berapa liter ya. Kalau pulang dari 1 liter ya saya akan naikkan, tapi kalau lebih dari 1 liter timernya akan saya turunkan ya. Oke sahabat, ini saya gunakan 15 liter. Skip dulu. Ya sahabat, jadi seperti ini alirannya, 1 selang PE ya. Saya akan lihat, sepertinya deras ya, mungkin tidak sampai 15 menit ya. Ini sudah dapat setengah. Saya menggunakan, kebetulan kan pada saat shoot ini ada timernya, jadi saya juga bisa ngeliat berapa menit ya. Ini sudah setengahnya ya sahabat ya. Ya, berarti nggak nyampe 15 menit. Oh, baru 1 menit ya sahabat ya. 1 menit. Oh sorry, saya memberikannya itu 2 liter sahabat ya. Di sini 1 liter, 2 liter. Jadi 2 liter. Dan ini untuk semua selangnya sudah ngalir sahabat ya. Di sana. Ya, dan ada di sana juga. Ya ini, jadi rata ya, alirannya rata, jadi cukup saya cek yang di ujung saja untuk air yang dihasilkan itu berapa liternya. Jadi hanya di 1 titik saja sahabat, karena alirannya sama ya, kedelasannya. Oke, saya balik lagi ke sana. Ya ini baru 1,5 liter ya.
Nah, ketika nanti ini penuh sahabat ya, ketika ini nanti penuh, dia akan mati secara otomatis sahabat ya. Dan untuk tandonnya, nah karena ini airnya tidak balik lagi, nah saya yang harus kontrol itu di tandon ini. Nah, jadi saya harus isi, jangan sampai di tandon ini kosong sahabat ya. Ya sahabat, udah mati ini ya. Jadi tadi emang saya menggunakan manual nih sahabat. Ketika saya hitung ya, saya hitung itu tadi tidak nyampe 15 menit, tapi hanya sekitar 3 menitan ya sahabat ya. Dengan 3 menit, dengan waktu yang 3 menit ya, saya sudah bisa menyirami 6 pohon sekaligus berbarengan. Artinya apa sahabat? Ketika saya biasanya siram itu kan butuh waktu ya. Butuh waktu. Yang pertama adalah saya harus mencampur nutrisi tersebut dengan ppm yang sudah saya standarkan, yaitu sekitar 1500 sampai 2000 ppm, dan itu juga agak membutuhkan waktu. Jadi satu pohon itu paling tidak sampai dengan selesai menyiram itu butuh waktu sekitar 10 menit ya sahabat. 10 menit kalau ada 6 pohon berarti 60 menit, 1 jam saya hanya untuk menyirami aja, memberi pupuk. Tapi dengan cara ini hanya 3 menit lebih sedikit saya sudah bisa menyirami 6 pohon berbarengan. Nah, untuk yang di nutrisi yang di sini ini karena ini tandon ya, ya akan saya penuhi aja. Saya penuhi itu dengan ppm 2000 ya, 2000 ppm. Jadi saya ambil rata-rata untuk semua pohon itu menggunakan ppm nya 2000 ya sahabat, dengan menggunakan Abimik buah tentunya ya. Nah, untuk campurannya sendiri, nah ini campurannya karena saya juga memberikan dia NPK Mutiara 16 karena ini semi hidroponik ya. Namanya juga mutiara ya, jadi dia berbentuk kristal. Nah, itu kalau yang mutiara memang saya taburkan saja ya di 1 sendok. Yang biasanya memang saya lakukan, ternyata kalau dilakukan itu tidak bisa. Kalau saya cek dengan ppm, ketika saya berikan 1000 atau 2000 ppm itu terlalu kebanyakan ya sahabat ya, itu bisa fatal akibatnya. Jadi saya patokannya adalah 1 pot 60 liter itu 1 sendok ya, 1 sendok makan untuk mutiara NPK 16. Jadi kalau yang di sini memang saya penuhnya aja, karena saya tidak berpatokan lagi berapa liter ini, tapi sudah berpatokannya terhadap timer nyala dengan 3 menit sekian detik itu sudah mencukupi untuk 1 pot itu, yaitu 2 liter ya. Demikian ya para sahabat. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi sahabat untuk memulai menanam anggur dengan cara yang sangat mudah, efisien, tidak ribet, tidak reno-reno atau macam-macam. Saya menggunakan Abimik buah dan NPK Mutiara 1616, nyatanya juga berbuah, dan sekarang saya mencoba untuk menggunakan sedikit teknologi ya, supaya lebih mudah saat penyiraman, dan ini sangat membantu sekali. Dan kedepannya nanti akan saya coba, tadi sudah saya ceritakan kepada para sahabat, saya akan pure menggunakan hidroponik dengan media tanam hidroton, masih menggunakan Abimik Mutiara Abimik buah dan Mutiara NPK Mutiara 16 ya. Untuk NPK Mutiara 16 nanti apakah ditaburkan di hidrotonnya atau bentuk cair ya, nanti baru saya akan uji coba. Oke para sahabat, jangan lupa untuk subscribe dan membagikan video ini memang kalau berguna dan memberikan inspirasi bagi sahabat. Jika ada pertanyaan atau kritikan, masukan, silahkan di kolom komen.
supaya saya juga lebih semangat, nambah ilmu buat saya. Dan mohon maaf untuk senior bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.